Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya. Materi berikutnya adalah yang terkait dengan ukuran pemusatan, yaitu nanti kita akan berbicara mengenai main, median, dan modus. Nah, materi ini di sini dikatakan pada blab sebelumnya kemarin, pertemuan sebelumnya kita telah berbicara mengenai pengumpulan data, gitu ya. Pengumpulan data karena itu penting sekali untuk kalian pahami di awal. Karena apa? Karena data itu yang pasti pertama kali dilakukan adalah dikumpulkan, gitu ya. Dikumpulkan, setelah dikumpulkan kita melakukan penyajian data tersebut baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Grafiknya pun bebas tergantung dari peneliti. Mau grafiknya dalam bentuk histogram, dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram pie, atau dalam bentuk gambar-gambar yang lainnya. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan tabel distribusi frekuensi dan grafik dapat membantu seseorang untuk mengelompokkan dan mengetahui ciri atau sifat yang terdapat dalam sekumpulan bahan keterangan atau sekumpulan data yang berupa angka. Nah, artinya bisa kita ketahui bahwa ketika data mentah dikelompokkan dalam sebuah tabel, maka akan bisa ketahuan atau bisa diketahui ciri terpenting dari data tersebut, gitu. Kalau kemarin itu misalkan data nilai statistika ya, kita bisa tahu misalkan data siswa yang nilainya mulai dari 41 sampai dengan 49, lalu 50 sampai dengan 58 dan seterusnya. Jadi data itu sudah dikelompokkan. Nah, akan tetapi jika yang kita lakukan itu hanya membuat tabel distribusi frekuensi dan grafiknya saja, itu masih sangat terbatas. Artinya data itu jika hanya dibuat distribusi dan dibuat grafiknya, itu masih sangat terbatas dalam hal yang bisa diungkap oleh peneliti, gitu. Jadi kalau kita cuma bikin, misalkan kita meneliti, kita cuma bikin distribusi frekuensi dan grafiknya, itu jadi data itu masih fungsinya masih sangat terbatas, gitu kan. Nah, dalam rangka agar angka itu menjadi berbicara itu maksudnya di sini tanda kutip ya. Berbicara itu maksudnya memberikan informasi, gitu kan, atau memberikan pengertian atau makna tertentu. Sebab penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau yang kemarin kita sudah pelajari itu hanya baru pintu gerbang pertama dalam memasuki dunia analisis statistik. Jadi kalau kalian baru bisa distribusi frekuensi nggak usah bangga karena kita baru buka pintu doang itu istilahnya. Jadi distribusi frekuensi itu merupakan pintu gerbang awal untuk kita memasuki dunia analisis statistik, ya. Selanjutnya apa yang perlu kita ketahui lagi dari data mentah itu diolah kemarin sudah dengan distribusi frekuensi, lalu selanjutnya diapain, gitu kan? Nah, hal itulah sebabnya mengapa seorang peneliti yang ingin melakukan penganalisisan data statistik dengan lebih mendalam, maka perlu menempuh cara lain sebagai lanjutannya dari pembuatan tabel distribusi frekuensi dan grafik. Jadi lanjutannya apa sih setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi dan grafik, gitu ya. Makanya ini masuk ke chapter ketiga, gitu. Jadi kita juga belajar tuh harus sistematis, jangan langsung ke chapter kelima, gitu ya. Jadi memang tahapan demi tahapan ini kita lalui. Jadi kemarin itu saya tidak akan masuk ke chapter ini jika memang materi yang sebelumnya kalian belum pahami. Karena materi sebelumnya itu tadi dikatakan distribusi frekuensi itu merupakan pintu gerbang, baru kita buka doang untuk masuk ke dunia analisis statistik, gitu. Jadi selanjutnya apa? Selanjutnya salah satunya ada ini. Adapun cara yang pertama yang bisa ditempuh untuk mengukur kecenderungan data terhadap titik pusatnya, yaitu dengan menggunakan macam-macam ukuran tendensi atau pusat data atau yang disebut dengan ukuran pemusatan. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada
ukuran data. Ukuran data di sini ada pemusatan. Kita berbicara mengenai main, median. Nah, main itu nanti ada artinya apa, lambangnya seperti apa, lalu jenisnya apa gitu ya. Median pun sama, ada artinya, lambangnya apa, jenisnya apa. Modus juga sama, artinya, lambangnya, jenisnya seperti apa. Lalu nanti selain ukuran letak, ukuran data itu selain dari ukuran pemusatan nanti ada yang namanya ukuran letak. Nah, ini di bab berikutnya. Kalau di sini bab 3, nanti ukuran letak masuk di bab 4 kalau tidak salah. Jadi nanti kita berbicara mengenai kuartil, desil, dan persentil. Nah, selain ada ukuran pemusatan, ukuran letak, itu ada yang namanya ukuran penyebaran. Jadi ukuran data itu dibagi menjadi 3, ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Nanti kita akan masuk ke ranah ukuran penyebaran juga. Jadi ukuran penyebaran di sini akarnya ada range atau jangkauan data, ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku. Nah, sekarang kita mulai yang memang masuk pembahasan kita, yaitu ukuran pemusatan. Next, nanti di chapter berikutnya ada ukuran letak, dan chapter berikutnya ada ukuran penyebaran, gitu ya. Jadi sudah mulai sedikit agak rumit, tapi jika memang bukunya dibaca, dipahami, insya Allah tidak ada yang sulit, gitu ya. Oke, next. Apa sih yang dimaksud dengan ukuran pemusatan, gitu ya? Di sini dikatakan ukuran pemusatan adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Gitu. Nah, ukuran pemusatan itu menunjukkan pusat dari nilai data. Jadi ukuran pemusatan ini ada 3, ada main, ada median, dan ada modus. Kita berbicara mengenai 3 hal itu. Jadi ukuran pemusatan itu adalah suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Nanti kita cek apa sih yang dimaksud dengan main, apa sih yang dimaksud dengan median, dan apa sih yang dimaksud dengan modus. Nah, sekarang kita masuk ke cara mengukur ukuran pemusatan. Ada 3 cara untuk mengukur central tendency atau ukuran pemusatan. Ini bahasa kerennya central tendency ya, yaitu melalui nilai rata-rata atau mean, median, dan modus. Thank you for watching. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.